Kehilangan Ukan adalah hal paling pahit yang pernah aku alami. Itu adalah luka terbesar yang pernah menimpaku. Aku merasa begitu kosong dan yakin tidak akan pernah ada lagi cerita tentang kebersamaanku dengan dirinya. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Hijrianti. Nah, di video kali ini sesuai dengan polling yang saya ajukan di Instagram saya waktu itu, kalau saya waktu itu bertanya konten selanjutnya mending bedah novel atau tips untuk menjadi YouTuber. Nah, itu jumlah terbesar adalah 70% kalian setuju untuk membedah novel. Jadi video kali ini saya akan membedah novel yang telah saya janjikan, itu Helen dan Sukanta. Nah, selain membedah novel juga, nanti di akhir akan ada materi bahasa Indonesia tentang perbedaan dari teks tanggapan dan teks ulasan sesuai dengan novel yang saya tanggapi atau saya ulas. Oke, untuk itu buat kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja ke identitas buku Helen dan Sukanta ya. Ini bukunya judulnya Helen dan Sukanta, penulisnya Pidi Baik. Di cover depan di sini ada tulisan, "Dia yang ada di dalam hatiku, maka itu adalah keabadian meskipun dia pergi. Kenangan tidak akan pernah benar-benar meninggalkan." Ini di cover depannya, di cover belakangnya. Kemudian di sini saya dapat tanda tangan dari Pidi Baiknya, ada tanda tangannya. Dapat stikernya juga dan pembatas buku. Ini diterbitkan oleh Panas Dalam Publishing, tapi didistribusikan oleh Mizan. Tebalnya 362 halaman. Kita langsung check it out ke isi bukunya. Sebelum ke prolog, di sini ada kata-kata dari Pidi Baik. Rasa hormat yang besar kepada Helen Maria Eleonara. Kemudian di sininya juga ada, mudah-mudahan menjadi bijaksana untuk tidak mengadili masa lalu dengan keadaan di masa kini. Langsung kita ke prolognya ya. Nah, di prolognya ini pertemuan di restoran La Saint Javan. Jadi di sini itu tokoh di sini ada tokoh saya yang bertemu dengan Nyonya Helen, atau biasa dia memanggilnya Oma, di sebuah restoran di Belanda. Kemudian di dalam prolog itu di situ mendeskripsikan fisiknya Nyonya Helen yang pada saat itu sudah lanjut usia. Kemudian Nyonya Helen ketika bertemu dengan tokoh saya ini langsung bertanya, "Kamu dari Indonesia ya?" Nah, disitulah terjadi percakapan bahwa ternyata Nyonya Helen juga pernah tinggal di Indonesia, yaitu di Ciwidey. Nah, Nyonya Helen di situ memberi alamat rumahnya agar tokoh saya ini berkunjung. Nah, nanti di sana diceritakanlah kisah Nyonya Helen kepada tokoh saya itu, kisah cinta Nyonya Helen ketika di Indonesia atau di Ciwidey lebih tepatnya. Nah, buku ini memiliki 3 bagian atau 3 bab. Saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, tapi insya Allah di awal-awal tiap babnya saya akan membaca sedikit cuplikan yang menurut saya penting dan kalian tahu gitu. Tapi saya tidak akan membaca keseluruhannya ya, satu buku 300 halaman mau selesai sampai kapan gitu kan. Kita langsung aja ke bagian yang 1. Bagian 1 di sini tokohnya menjadi aku, karena sudut pandang orang pertama yaitu Nyonya Helen. Di bagian 1 ini Nyonya Helen bercerita tentang dirinya sendiri. Dirinya itu seperti apa, nama lengkapnya siapa, deskripsi fisiknya yang seperti apa. Kemudian selain mendeskripsikan dirinya sendiri,
Di sini juga dia memperkenalkan ayahnya, namanya adalah Adrian, seorang pengusaha di kawasan Ciwidey. Kemudian ibunya yang bernama Maria, wanita muda yang mempunyai jiwa sosial, cerdas dan sopan. Dan tokoh Siti atau pengasuhnya, pengasuh dari kecil Nyonya Helen atau pembantu orang tuanya ya. Nah di sini kalimat awal seorang penulis besar Pidi Bait, seperti biasa gaya bahasa yang dia gunakan itu khas dia banget ya, khas seorang ayah. Sekarang dengarkan bagaimana aku memulai. Aku lahir tahun 1924 di kawasan Ciwidey, yang tidak akan aku sebutkan nama daerahnya karena alasan tertentu. Aku diberi nama Helen Maria Eleonora dan lahir sebagai seorang gadis Belanda yang memiliki kulit warna putih agak kekuning-kuningan. Kulitku terasa halus dan lembut dengan pipi agak kemerahan dan seterusnya. Di situ dia mendeskripsikan fisiknya, kemudian memperkenalkan orang tuanya dan pembantunya. Kemudian di bagian yang kedua, bagian bab 2 ini mendeskripsikan rumahnya dia tinggal di Ciwidey itu di mana, kemudian deskripsi lingkungan rumahnya bahwa tidak ada rumah di samping-sampingnya, rumahnya dia sendiri dan terpencil jauh dari perkotaan. Untuk ke kota Ciwidey saja memerlukan waktu 45 menit. Jadi benar-benar terasingkan gitu. Nah, Nyonya Helen ini adalah di cerita ini ketika flashback, bukan ketika pas di Belanda ya, ketika sudah di cerita Ciwidey, dia berusia belasan tahun. Nah dia itu seorang gadis Belanda yang kesepian, tidak memiliki teman, tidak punya jiwa sosial gitu. Pokoknya murung lah sehari-harinya. Hingga pada suatu hari di bagian ketiga, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak beda jauh umurnya dengan dia, masih belasan tahun juga. Nah laki-laki ini adalah keponakan dari tukang kebunnya, yaitu Darsa. Dia memiliki tukang kebun namanya Darsa nih. Darsa ini memiliki keponakan. Nah keponakan itulah yang bernama Sukanta atau biasa dipanggil Ukan. Pertemuannya dengan Ukan itu tidak sengaja. Dia melihat Ukan dari dalam kamarnya ketika Ukan sedang membersihkan taman yang berseberangan dengan jendela kamarnya. Dia merasa ada seorang laki-laki yang baru saja, yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Setelah dia mencari tahu, ternyata itu adalah keponakan dari tukang kebunnya. Tapi selama berhari-hari dia tidak pernah menyapa Ukan sama sekali, hanya melihatnya dari jauh. Hingga pada suatu hari ada Tineke, sepupunya Helen, yang melihat Ukan juga, dan dia ingin berkenalan dengan Ukan. Dan ternyata Helen belum pernah berkenalan dan menyapa Ukan. Jadi Tineke ini kan agresif. Dia memberanikan diri mengajak Helen juga untuk berkenalan dengan Ukan. Nah, disitulah melalui Tineke Helen mengenal Ukan atau Sukanta. Ini saya akan membacakan sedikit cuplikan bagaimana Helen bercakap atau bercengkrama dengan Ukan pada akhirnya ya. Demikianlah kisah awal-awal aku mulai dekat dengan Ukan. Bersama banyak guguran bunga indah yang berserakan di halaman. Ketika aku dan Ukan bertemu lagi sore itu, kami bermain di kebun sebelah yang ada di samping rumahku. Agak berangin saat itu, tetapi cuacanya cukup ringan. Aku masih ingat bahwa itu terjadi kira-kira pukul 1 siang. Pohon apa ini namanya Ukan? Kutanya Ukan. Coba tanya ke pohonnya, jawab Ukan. Dia tidak bisa bicara Ukan. Sebentar, katanya. Aku mengikuti Ukan yang maju beberapa langkah berjalan mendekati pohon itu, dan yang kemudian dia lakukan adalah mengetuk-ngetuk jari tangannya ke batang pohon. Lalu bertanya, "Siapa namamu?" tanya Ukan, lalu mendekatkan telinganya pada batang pohon tadi. Aku hanya bisa mengernyitkan dahiku karena merasa aneh oleh apa yang dilakukannya. "Siapa?" tanya Ukan lagi kepada pohon, seperti meminta pohon itu mengulang lagi jawabannya. "Oh," kata Ukan kemudian, wajahnya serius. "Betul dia bisa bicara, Ukan?" kataku tersenyum. "Iya." "Siapa dia punya nama, Ukan?" "Namanya Rasa Mala." Hahaha, Helen pun tertawa ya. Dan itu benar karena aku sudah tahu nama pohon itu sejak lama. Itulah percakapan, gambaran percakapan Helen dan Ukan. Begitulah, harus aku katakan sebelum aku mengenal Ukan, aku hanya memiliki sedikit kemungkinan bisa merasakan kenikmatan lingkungan tempat di mana aku berada. Sekarang aku telah melihat dunia yang cantik luar biasa, yang telah membuat hidupku menjadi begitu manis, menakjubkan. Ukan menyikapi kehidupan dengan cara yang ingin aku lakukan bertahun-tahun yang lalu. Aku mengaguminya terlalu dalam untuk hal itu. Kemudian kami pulang dengan sedikit gerimis yang mengelilingi wajahku, berjalan turun melewati jalur berbeda, sambil membawa pelepah daun pisang yang memiliki fungsi
kondisi sama seperti berada di bawah payung. Begitulah sedikit kisah romantis anak remaja pada masanya ya. Kemudian waktu berlalu dan Helen pun sudah merasa semakin dekat dengan Ukan meskipun perbedaan ras atau derajat mereka itu tidak sama. Waktu berlalu, pada suatu hari untuk merayakan hari ulang tahunku yang ke-14, aku diizinkan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahku. Hampir semuanya adalah anak-anak berambut pirang yang datang ke acara pesta ulang tahunku. Hanya ada 3 orang pribumi yang datang ke acaraku. Mereka adalah Saroja, anak pejabat kota Bandung, dan 2 orang lagi yang sudah kulupa namanya. Mereka anak Raden Wedana Banjaran dan anak Raden Camat Cisondari. Aku tidak tahu berseberapa dekat persahabatan papa dengan ayah-ayah mereka. Ketika acara berlangsung, meja makan besar sudah diatur dengan baik di ruang tengah. Meja itu untuk menyimpan keranjang isi kacang, kelapa tart. Sebetulnya aku tidak menginginkan kado apapun di acara hari ulang tahunku itu. Aku hanya ingin Ukan datang, itu saja, tapi Ukan tidak ada. Kenapa Ukan tidak datang? Jawabannya adalah hanya orang-orang Belanda saja yang boleh datang untuk menikmati semua kegembiraan di acara ulang tahunku itu. Di Hindia pada masa itu, orang kulit putih secara alami menempatkan dirinya di atas derajat penduduk asli. Meskipun tidak pernah diucapkan dengan keras, tapi di dalam sikap dan perilakunya semua menunjukkan bahwa orang Belanda merasa memiliki status yang lebih tinggi daripada orang Hindia. Pada saat itu Hindia ya, bukan Indonesia. Orang kulit putih merasa jelas bahwa mereka berada di antara lapisan atas dan merasa memiliki kendali. Di zaman jauh sebelum zamanku, bahkan sampai ada sebuah tulisan pada sebuah papan yang dipasang di pintu masuk kolam renang. Verboden for Honden in Inlander, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Bayangkan kesenjangan pada saat itu seorang pribumi dengan Belanda. Oke, langsung aja. Hari sudah mulai larut malam. Siti sudah kembali ke tempat tinggalnya di belakang. Aku mencoba menutup mataku untuk tertidur melalui saat-saat kesedihan yang membingungkan. Wajah Ukan muncul di benakku dengan akurat setiap detik. Karena sangat lelah, aku bisa dengan cepat tertidur melawan kesedihan. Tetapi beberapa saat setelah itu, aku dikejutkan oleh suara seperti jendela yang dilempar menggunakan batu kerikil. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan permainan konyol ini? Semua jenis hantu yang diceritakan oleh Siti muncul di benakku. Meskipun gemetaran ketakutan, aku melirik ke arah jendela dan bisa merasakan ada seseorang di luar sana memanggil namaku. Helen! Helen! Suaranya seperti teriakan yang ditahan karena tidak ingin ada orang lain yang bisa mendengar. Aku segera mengenalinya sebagai suara Ukan. Aku bangkit dengan cepat dan bergegas membuka jendela. Kemudian aku melihat Ukan keluar dari kebun samping rumahku dalam cahaya redup dari lampu gantung model lama. Aku melihat Ukan berjalan mengendap-endap ketika sudah sampai di depanku. Dia berdiri hanya 2 meter dariku dalam latar belakang bayangan pohon. Dia menggunakan sarung yang disampirkan menutup kepalanya. Aku membungkukkan badan ke arah luar jendela. Aku melihat sekeliling karena khawatir akan ada orang yang melihat pertemuanku dengan Ukan. Karena biar bagaimanapun pertemuan seperti itu adalah ilegal dan aku dibesarkan dengan cara yang sangat dilindungi. Bagaimana kau berani ke sini? Kutanya dengan suara berbisik. Kami harus membuat volume suara pelan mungkin. Seolah-olah malam yang sunyi memaksa kami untuk saling meredam suara. Selamat ulang tahun, katanya. Tidak menjawab pertanyaanku, dia tersenyum di keremangan. Terima kasih Ukan, kataku dengan gembira. Tak lama kemudian Ukan pamit. Aku menutup jendela dengan sangat hati-hati. Setelah itu aku sedikit merasa lega karena merasa yakin bahwa pertemuan rahasia kami tidak diketahui orang lain. Kejadian malam itu menjadi sejarah gila dalam hidupku. Aku langsung membangun istana di udara. Aku ambil biola dan kemudian memainkan Nocturne in C sharp minor dari Frederick Chopin. Mudah-mudahan Ukan bisa mendengar dimanapun dia berada malam itu. Nah, setelah pertemuan diam-diam atau pertemuan rahasia Ukan dan Helen pada saat hari ulang tahunnya, ternyata itu ada yang mendengar dan tahu. Jadi setelah itu papahnya melarang lagi Helen bertemu dengan Ukan. Dibuktikan dari percakapan ini. Aku masih ingat bagaimana keputusan papa yang melarang Ukan main lagi ke rumahku menjadi kenyataan yang sudah membuat aku begitu sedih. Dan hasilnya adalah aku berjanji di mata papa akan berusaha selalu menjadi anak papa yang baik dan taat pada semua aturannya. Tapi ketika hari itu papa sedang pergi ke Buitenzorg dan mama sedang tidur siang, aku bisa meraih kebebasanku kembali dan melaksanakan hak-hakku untuk mendapatkan kemerdekaan melalui pintu belakang. Jadi meskipun dilarang, Helen berusaha secara diam-diam lagi untuk menemui Ukan. Entah itu bermain ke rumahnya karena
Helen pun sering ternyata bermain ke rumah Ukan bersama teman-teman Ukan di kampung dan embunya yang baik sekali. Begitu. Nah, setelah diam-diam mereka bertemu, pada akhirnya ada yang tahu juga dan papa mamanya pun tahu. Seminggu sudah berlalu, hari itu percakapan antara aku, papa dan mama berlangsung selama makan siang. Papa mendapat laporan dari guru bahwa di hari kemarin ketika semua anak yang lain berada di dalam bus sekolah untuk pulang, tidak terlihat ada Helen. Kasus ini menjadi sumber kejengkelanku pada guru. Papa terlihat geram dan marah, mama menghela napasnya. Akhirnya aku harus mengakui kepada papa dan mama bahwa kemarin aku memang pulang jalan kaki untuk bertemu Ukan di satu tempat yang sudah disepakati dan pergi ke situ Cilencah. Perjalanan ke sana dimulai dengan naik delman, bergerak sedikit menuju ke utara, lalu disambung dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan lanskap bukit liar yang tak terbayangkan di dataran tinggi Pangalengan. Perjalanan berakhir di sebuah pemandangan danau yang indah dengan banyak bunga di sana sini, warnanya putih dan kuning, sebagian lagi berwarna krem dan merah, lebih cantik dari senyuman, lebih indah dari lamunan. Mataku berkeliaran di pemandangan, bentang alamnya tampak hijau dan segar. Matahari bulan Juli menerjang batu-batu besar yang ada di sekitarnya. Sementara itu, awan tebal yang menggantung di atasnya bergerak perlahan. Di kejauhan, aku mendengar suara-suara burung di antara pepohonan dan melihat orang mendayung di atas perahu. Aku terpesona oleh semuanya. Nah, di sini ayah atau penulisnya Pidi Baik ini benar-benar mendeskripsikan alam keindahan Ciwidey dengan detail sekali, seolah-olah membuat kita para pembaca berada di Ciwidey pada masanya itu. Kemudian waktu pun berlalu hingga pada suatu hari datanglah paman Helen, yaitu paman Beachman. Nah, inilah akar sumber permasalahannya. Si paman Beachman ini sangat tidak suka sekali dengan pribumi, dan dia mengetahui Helen berhubungan dengan anak pribumi. Jadi segala macam cara si paman Beachman membuat Helen ini berpisah dengan Ukan, hingga akhirnya orang tua Helen, papa mama Helen ini menyetujui bahwa Helen harus pindah dari Ciwidey. Hingga pada suatu hari papa Helen membicarakan hal itu kepada Helen dan berniat menyekolahkan Helen SMA-nya. Kalau sekarang mah SMA ya. SMA-nya itu di Bandung, atau pada saat itu namanya adalah Batavia. Nah, setelah Helen itu tinggal di Bandung atau Batavia, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh paman Beachman, termasuk memecat Darsa atau tukang kebun Helen dan Ukan yang tiba-tiba menghilang, yang biasanya mengirimi surat kepada Helen. Seperti ada percakapan ini. Di akhir bulan November 1938, aku berada pada masa ketika surat-surat yang datang dari Ukan tidak sesering dari biasanya. Ukan semakin jarang mengirimi aku surat. Bahkan surat terakhir yang aku kirim belum juga dia balas. 2 minggu kemudian aku mendengar berita bahwa Ukan hilang dari Ciwidey. Aku dan Siti terkejut tentang hal itu dan hampir tidak percaya bahwa itu benar-benar nyata. Apa yang terjadi padanya? Semua pertanyaan tentang Ukan berputar-putar di benakku. Saat itu, aku benar-benar sibuk oleh pikiran dan asumsiku sendiri. Apakah mungkin Ukan dibunuh? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku semakin khawatir dan semua dugaanku, jika benar Ukan dibunuh, maka itu akan menjadi mengerikan. Siapa pelakunya? Siapa anjing setan yang sudah begitu brutal dan keji kepadanya? Aku menduga pasti si Beachman. Aku dan Siti memutuskan untuk pergi ke Ciwidey bersama pertanyaan besar dan mencoba menemukan jawabannya untuk diriku sendiri. Nah, sesampainya di Ciwidey bersama Siti, aku langsung pergi ke rumah Embu dan melihat Embu sedang berbaring di tempat tidurnya dengan memakai kebaya dan sarung. Tak berdaya, seperti orang yang baru saja tenang dari menangis. Wajahnya pucat dan lemah, matanya cekung dan kusam. Rasa ibaku kepadanya membuat dadaku menjadi sesak. Ia hampir tidak bereaksi ketika aku masuk. Dia hanya berkata untuk bertanya siapa yang datang. Ukan, tanya Embu lirih. Ini Helen, Embu, ku jawab pelan. Kemudian Embu menatap kosong ke depan. Mana Helen? Iya, Embu, ku jawab sambil mulai duduk di samping tempat tidurnya. Mata Embu terlihat agak merah seperti terlalu banyak air mata yang keluar. Dulu dia selalu sehat dan kuat, tetapi tidak saat itu. Embu tidak tahu, Non, katanya mendesah menggelengkan kepalanya. Tidak tahu apa, Bu? Kutanya dengan pelan dan lembut. Tidak tahu Ukan di mana. Aku benar-benar linglung dan tidak bisa berpikir lagi.
Iya Bu, Embu tidak perlu terlalu banyak pikir. Seorang dokter Jawa tiba-tiba masuk bersama Wiranta. Dia membukukan badannya kepadaku. Aku berdiri untuk memberi ruang kepadanya. Siti, panggil Siti. Iya Non, tolong bersihkan ruangan Embu. Iya Non, di luar terdengar angin berembus menggebu-gebu di sekitar pepohonan, bercampur dengan suara burung merpati hutan dan dengungan teltong geret. Nah, di situ Ukan benar-benar hilang dari Ciwidey tanpa ada kabar sama sekali, tidak pernah lagi memberi kabar kepada Helen yang ada di Bandung. Dan pada suatu hari pun Embu akhirnya meninggal dunia karena terlalu depresi. Di sini saya menceritakan garis besarnya saja ya. Dan Helen pun pada saat itu masih di Bandung, tetap bisa melayat ke Ciwidey. Kemudian setelah dari pemakaman Embu, Helen pun sangat kesal dan berkunjung ke rumahnya dan mencari Beachman. Dia pasti ada di rumahnya karena dia tinggal bersama papa mamanya. Kemudian, "Hey Beachman, pandang aku." Ada percakapan begitu ya. Kataku, teriak kepadanya demi melihat paman Beachman menundukkan kepalanya. Kemudian dia memandangku dan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa bersikap tenang. Ini adalah saat yang telah lama aku nantikan untuk mengatakan semuanya. Betapa seriusnya situasi di hari itu. Aku membencimu selama sisa hidupku. Aku akan menemuimu lagi. Aku akan mengirimu ke neraka sampai kau mengakui semuanya. Pikirkan itu. Nah, di situ Helen benar-benar sangat marah kepada paman itu karena dia tahu dalang dari semuanya itu adalah paman Beachman. Dari Ukan mulai hilang, kematian Embu, dan banyak lagi pribumi-pribumi yang dia habiskan pada saat itu. Makanya Helen begitu benci kepada pamannya. Untuk waktu yang lama setelah Ukan tidak bisa ditemukan, aku terikat pada begitu banyak rasa sedih di dalam kesunyian. Sekarang aku telah mengalami bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang amat dicintai. Itu seperti mengambang di antara langit dan bumi. Kehilangan Ukan adalah hal paling pahit yang pernah aku alami. Itu adalah luka terbesar yang pernah menimpaku. Aku merasa begitu kosong dan yakin tidak akan pernah ada lagi cerita tentang kebersamaanku dengan dirinya. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sekarang aku harus memulai hidup baru tanpa dirinya. Hatiku benar-benar serasa hancur berantakan. Hatiku terasa berat seperti awan tebal yang menggumpal di langit. Aku tidak lagi tahu apa yang harus kulakukan dan bingung oleh segala hal. Aku merasakannya dalam-dalam. Setiap ingat Ukan, aku hanya bisa menangis. Kadang-kadang melaju menjadi mimpi gelisah. Takut akan waktu, takut akan masa depan. Perasaan hampa dan kehilangan telah membuat aku merasa begitu kewalahan. Di sini memang Helen meskipun berada di Bandung, dia masih tetap mengingat Ukan yang hilang. Nah, di sini Pidi Baik benar-benar berhasil membuat pembaca merasa sedih dan merasa, loh, Ukan Sukanta, tokoh utama kok udah hilang di pertengahan cerita gitu, kok sudah meninggal, kemana Ukan, meninggalkah atau memang hilang atau memang disembunyikan. Di sini penulis berhasil membawa pembaca ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu.